Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan disiplin PNS ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan tersebut. Mari kita pahami lebih lanjut mengenai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Menghadiri dan mengucapkan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Menghadiri dan mengucapkan Sumpah Janji Jabatan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yaitu menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, melakukan pungutan di luar ketentuan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Berikut adalah tingkat dan jenis hukuman disiplin. Pertama, hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua, hukuman disiplin sedang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Ketiga, hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dijatuhi hukuman disiplin sebagai berikut. Pejabat yang berwenang menghukum, yaitu Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Media atau pejabat lain yang setara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara, Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara, pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara. Presiden Republik Indonesia berwenang menetapkan penjatuhan semua jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media yang merupakan pejabat pembina kepegawaian. Presiden juga berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi media, jabatan fungsional jenjang ahli utama, serta jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan daerah provinsi berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat pimpinan tinggi media di lingkungannya dengan jenis hukuman yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang, serta hukuman disiplin berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya dengan jenis hukuman, yaitu hukuman disiplin sedang dan berat. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dengan jenis hukuman, yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang, serta hukuman disiplin berat,
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pejabat administrator ke bawah di lingkungannya dan pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya, dengan jenis hukuman yaitu hukuman disiplin berat. Pejabat pembina kepegawaian instansi daerah, kabupaten, dan kota berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya dengan jenis hukuman yaitu hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dengan jenis hukuman yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang, serta hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pejabat administrator ke bawah di lingkungannya dengan jenis hukuman yaitu hukuman disiplin sedang dan berat. Pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya dengan jenis hukuman yaitu hukuman disiplin berat. Kepala Perwakilan Republik Indonesia berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan. PNS di lingkungannya yang berada dua tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin sedang. Pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat dan provinsi berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan. PNS di lingkungannya yang berada dua tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin sedang. Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan. PNS di lingkungannya yang berada dua tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin sedang. Pejabat fungsional di lingkungannya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang. Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan. PNS di lingkungannya yang berada dua tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin sedang. Pejabat fungsional di lingkungannya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang. Apabila tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, pejabat fungsional jenjang ahli media tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin ringan. Hal ini ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan. PNS di lingkungannya yang berada dua tingkat di bawahnya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang. Pejabat fungsional di lingkungannya dengan jenis hukuman disiplin yaitu hukuman disiplin ringan. Apabila tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, pejabat fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada satu tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin ringan. Hal
hal ini ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Tahapan penjatuhan hukuman disiplin diawali dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan alat bukti yang terkumpul. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan terhadap PNS serta dilakukan proses pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka tidak dijatuhi hukuman disiplin. Namun, apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah tahapan penjatuhan hukuman disiplin. Tahapan pemanggilan. Berikut prosedur pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila pada pemanggilan kedua, PNS yang bersangkutan juga tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan. Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, melalui tatap muka langsung maupun secara virtual, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki. Berita acara pemeriksaan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan. Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung dimaksud setelah melalui proses pemeriksaan. Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian. Dalam hal tertentu, tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. Tahapan penjatuhan hukuman disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam keputusan hukuman disiplin, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS yang bersangkutan. PNS terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran yang sama dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Apabila PNS yang akan dijatuhi hukuman adalah PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau kepala perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan keputusannya disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan dikirim pada yang bersangkutan. Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, termasuk dokumen dalam pemeriksaan, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara. Mari kita wujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS lebih produktif berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja, serta berintegritas moral yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.